Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat. Mari kita bersyukur kepada Allah atas semua karunia dan anugerah. Jangan lupa juga bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW untuk lebih berusaha mendekatkan diri dan mengharap ridhonya. Marilah kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa boleh selesai. Oke, Nak. Jadi di pagi ini kita akan masuk ke subtopik yang baru, yaitu mengenai kesetimbangan reaksi ya. Atau bahasa lainnya juga sering disebut kesetimbangan kimia. Dengan saya guru pengampunya, Jam'an Fahmi. Ada beberapa indikator pembelajaran yang nantinya diharapkan bisa tuntas setelah pembelajaran berlangsung. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep kesetimbangan kimia ya atau kesetimbangan reaksi. Yang kedua, siswa dapat membedakan antara kesetimbangan homogen dengan kesetimbangan heterogen. Dan yang terakhir, siswa dapat menentukan harga Kc ya dari reaksi setimbang. Mudah-mudahan ketiga-tiganya bisa tuntas ya, Nak. Jadi mohon perhatiannya sebentar. Jadi kalau kita analogikan, berbicara masalah kesetimbangan kimia itu, laksana kita menggambarkan proses terjadinya pendidihan air ya, pendidihan air, tetapi dalam sistem yang tertutup. Jadi pada saat kita perhatikan gambar 4.1 ini, kalau air ini dipanaskan ya, menggunakan api, dinaikkan suhunya, sehingga akan berubah fasenya dari cair menjadi gas. Tapi karena sistemnya tertutup, maka partikel gas tidak akan keluar. Kemudian proses pemanasan kita hentikan, lama-kelamaan uap air ini tadi akan menempel di dalam dinding wadah ini ya. Kemudian mencair kembali dan membentuk air kembali. Jadi siklus inilah yang menjadi contoh dari kesetimbangan itu ya. Jadi antara masanya itu tidak ada yang berkurang karena sistemnya tertutup. Tidak ada terjadi perpindahan fase di situ ya. Karena sistemnya tertutup. Inilah contoh yang paling mudah untuk mengingat proses kesetimbangan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi katanya kalau keadaan di mana reaksi berlangsung terus-menerus dan kecepatan membentuk zat produk sama dengan kecepatan menguraikan zat bereaksi, itulah yang disebut dengan istilah kesetimbangan dinamis ya, atau dinamik ya. Sama itu. Jadi ingat ya, yang dimaksud dengan kesetimbangan dinamis adalah keadaan di mana reaksi berlangsung terus-menerus dan kecepatan membentuk produk dengan kecepatan membentuk reaktan atau zat bereaksi itu sama ya kecepatannya. Itu yang disebut dengan kesetimbangan dinamis. Terus-menerus dia. Nah, ini dia. Ada lagi istilah yang perlu diingat, yaitu reaksi reversibel. Apa yang dimaksud dengan reaksi reversibel? Secara definisi bisa kita ingat dalam kalimat reaksi kimia yang dapat balik ya. Artinya zat yang terbentuk atau produk itu dapat kembali menjadi zat-zat reaktan atau zat semula ya. Itu yang dimaksud dengan reversible. Alhasil nanti ke depannya dalam subtopik ini atau dalam bab inilah ya umumnya kita akan dikenalkan dengan tanda panah dua arah ya. Satu ke kanan, satu ke kiri. Artinya itu reaksi dapat balik atau yang disebut dengan reaksi reversible. Paham ya?
Oke, ada dua istilah tadi yang udah saya jelaskan, mohon diingat. Ada beberapa ciri-ciri kesetimbangan dinamis. Yang pertama, seperti definisi yang lalu ya, reaksinya terus berlangsung terjadi dan terjadi berlawanan arah. Kemudian dalam sistem tertutup dan pada suhu dan tekanan yang sama ya. Kecepatan reaksi ke arah produk sama dengan kecepatan reaksi ke arah reaktan ya. Kemudian tidak terjadi perubahan secara makroskopis, artinya kalau dengan kasat mata itu tidak nampak perubahannya. Tapi kalau kita lebih teliti lagi, secara mikroskopis maka akan ada perubahan ya dalam tingkat partikel yang sangat kecil ya, ukurannya sangat kecil. Makanya dalam kasat mata itu tidak nampak. Kemudian yang terakhir, setiap komponen itu tetap ada ya, tidak ada yang menghilang. Jadi setiap komponen itu tetap lengkap seperti sedia kala. Nah, berbicara lagi keadaan kesetimbangan, apabila dalam suatu reaksi kimia kecepatan reaksi ke kanan sama dengan kecepatan reaksi ke kiri, maka reaksi itu juga dapat dikatakan dengan keadaan setimbang. Jadi ini merupakan penggambaran umum lah ya, reaksinya dua arah. Nanti akan kita dapati lagi tanda panah dua arah yang sebenarnya. Karena kalau di dalam Microsoft Word saya belum menemukan tanda panah yang tepat ya. Saya hanya bisa menuliskan nanti. Oke, jadi berbicara masalah kesetimbangan ini lagi bisa kita bagi menjadi dua ya tadi ya, homogen dengan heterogen. Jadi kalau homogen kira-kira seperti ini penggambarannya. Kalau yang pertama ini contohnya merupakan fase gas semua ya. Nih, bisa kita lihat dari sini. Nih, gas, gas, gas. SO2 gas bereaksi dengan oksigen gas menghasilkan SO3 gas. Ya. Kemudian ada juga yang dalam bentuk larutan dengan larutan. Nih, aqueous. Ya. Ini juga aqueous, aqueous. Namanya homogen. Homo sama ya, gen bisa berupa fase yang sama ya. Nah, kalau dia nanti di gas-gas maka semua harus gas. Nah, ini disebut homogen. Kalau dia aqueous, semua harus aqueous karena satu fase aja dia dalam reaksinya. Bagaimana kalau dia heterogen? Nah, heterogen ini lebih banyak contohnya. Ada yang fase padat, es ya, solid. Ada juga yang fase gas. Nah, kalsium karbonat, kalsium karbonat ya. Kalau dipecah menjadi kalsium oksida dan karbon dioksida. Karbon dioksida kan gas ya, kita tahu ya. Iya, gas yang kita keluarkan saat bernafas. Kemudian ada yang padat dan larutan. Barium sulfat padat. Nah, kalau dilarutkan dalam air terurai ya menjadi ion barium aqueous sama ion sulfat ya dalam bentuk aqueous. Ada juga yang padat gas. Nih contohnya nih. Ada yang padatnya kalsium karbonat, ada yang dalam bentuk liquid yaitu air, ada pula yang dalam bentuk gas karbon dioksida. Paham ya nak ya? Jadi homogen semuanya itu fasenya sama, kalau gas semuanya. Kalau larutan semuanya. Kalau heterogen dia sudah bercampur fasenya. Oke, kita lanjutkan. Indikator selanjutnya itu kalian harus paham tentang tetapan kesetimbangan konsentrasi ya. Ini udah jelas saya beri tanda ini konsentrasi di sini ya. Konsentrasi. Masih ingat konsentrasi ya? Satuannya itu adalah molaritas atau molar. M besar ya. Jadi nanti kenapa ini perlu saya sertakan? Karena nanti ada tetapan kesetimbangan yang bisa ditinjau dari tekanan. Itu berbeda ya, cara penentuannya sedikit berbeda. Nah, kalau di konsentrasi, yang masuk fasenya kemudian kita buat dalam perumusan seperti ini ialah dalam wujud gas dengan larutan ya.
Kalau ini disimbolkan dengan G, kalau ini disimbolkan dengan AQ. Jadi semua yang wujudnya gas dan aqueous itu masuk dalam tetapan laju reaksi ya. Tapi kalau nanti dia padat, dia nggak perlu kita masukkan kemari ya. Jadi kita asumsikan kenapa ini semua masuk, berarti ini ada dua kemungkinan wujudnya atau fasenya ya. Bisa saja gas ya, bisa saja gas, bisa saja aqueous gitu ya. Jadi secara umum cara menentukan tetapan kesetimbangan konsentrasi adalah hasil kali dari konsentrasi produk. Ini produknya C dan D ya, yang dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Nah, ini ada pangkat C, pangkat D, itu koefisiennya ya, koefisiennya yang huruf kecil. Dibagikan dengan hasil kali konsentrasi reaktan, yaitu A dan B, dipangkatkan dengan koefisien masing-masing juga. Jadi, bisa kan ingat dari situ ya? Ya, itulah yang dimaksud dengan tetapan kesetimbangan. Jangan lupa, kalau sudah ada tanda buka kurung tutup kurung siku seperti ini, dia sudah menyatakan tentang konsentrasi, pembagian mol dengan liter. Jangan lupa ya. Oke, ini dia keterangannya kurang lebih. Kalau Kc adalah konstanta atau tetapan kesetimbangan konsentrasi yang harganya tetap selama suhu tetap ya. Kemudian A, B, C, D adalah konsentrasi zat masing-masing. Satuannya molar atau molaritas atau mol per liter. Kemudian catatan, ini yang tadi saya jelaskan ya. Zat-zat dalam kesetimbangan berbentuk padat, larutan, gas, dan cair. Kan ada 4 fase tuh. Kalau berbicara masalah fase zat ya. Tetapi yang dimasukkan dalam tetapan kesetimbangan hanya gas dan aqueous ya. Ingat itu, hanya gas dan aqueous. Kalau padat nggak kita masukkan. Cair juga tidak kita masukkan, hanya 2 ya. Hal ini disebabkan konsentrasi zat padat adalah tetap. Itu udah dikasih tahu kenapa alasannya. Nilainya telah terhitung dalam Kc itu. Tetap dia. Jadi tidak mempengaruhi perubahan harga Kc. Oke, ini beberapa contoh yang bisa kita ubah menjadi bentuk Kc. Ada persamaan reaksi seperti ini. Ada 3 contoh. Saya mau kalian tentukan dulu mana reaksi yang homogen, mana reaksi yang heterogen. Ada yang mau menjawab? Nah. Yang nomor 4 homogen. Yang nomor 4 homogen, Sir. Oke, yang nomor 1. Terus? Nomor 1 heterogen. Nomor 1 heterogen, Sir. Nomor 2? Nomor 2 heterogen, Sir. Heterogen. Kemudian nomor 3? Heterogen, Sir. Iya, berarti ada 3 heterogen dan 1 homogen ya. Oke, sampai sini paham lah ya membedakan antara kesetimbangan homogen dan heterogen. Sekarang kita lanjut ke Kc-nya. Nah, kita hubungkan dengan Kc-nya. Jadi yang termasuk di dalam Kc tadi wujud apa aja, Nak? Fase apa aja? Fase apa aja yang kita masukkan ke dalam Kc? Nilai Kc? Fase apa tadi? Lupa. Ini catatannya. Fase apa yang kita masukkan? Fase gas dan fase aqueous larutan. Oke, jadi sesuai ya. Coba yang nomor 1 udah pas ya. Produknya apa? Karbon monooksida, gas ya. Oke, kita masukkan. Dipangkatkan dengan koefisiennya 2, pangkat 2. Pas ya. Dibagikan reaktan, konsentrasi reaktan nih. Jangan lupa tanda buka kurung tutup kurung sikunya ya. Nih, udah pas ya pangkat 1. C-nya nggak kita masukkan ya. Kenapa? Karena dia wujudnya solid, padat. Pas, ini benar. Yang 2 gitu juga, solid tidak masuk. Solid tidak masuk. Jadi cuma 2, Zn2+ dengan Cu2+. Sesuai. Yang nomor 3, liquid nggak masuk. Ya, aqueous saja. Oke, produknya 2. CH3COOH dengan OH-. Oke, per CH3COO-. Oke, benar. Ini semua masuk karena dia homogen. Ya, gas pula ya. Jadi benar.
Oke, sekarang kita masuk ke cara menentukan harga tetapan kesetimbangan konsentrasi. Kalau konsentrasinya dikasih tahu ya, ada nilainya disebutkan di soal. Seperti contoh ini. Nah, volumenya berapa tuh? Volumenya 1 liter. Kemudian mol zat AB 1. Direaksikan dengan CD 1 mol juga. Nih, 1 mol. Menghasilkan AD dan BC. Nah, katanya setelah kesetimbangan tercapai ternyata tersisa 0,25 mol senyawa CD. Kita diminta menentukan tetapan kesetimbangan untuk reaksi. Nah, KC-nya kita diminta ya. Jadi penyesalannya seperti ini. Penyelesaian maksudnya ya. Jadi kita buat dulu persamaan reaksinya. Ada AB, gas ya. Gasnya saya abaikan saja. Yang penting kita sudah tahu. Nah, tanda panahnya sebenarnya seperti ini, nak. Yang atas itu ke kanan, yang bawah ke kiri. Artinya AB tambah CD pertamanya membentuk AD ya. AD tambah BC. Kemudian AD tambah BC ini bisa membentuk kembali si reaktannya yaitu AB dan CD. Gitu maksudnya ya. Tanda panah dua arah ini. Oke. Kita buat seperti stoikiometri dulu. Mula-mula bereaksi S-nya tapinya bukan sisa ya, tapi setimbang. Jangan lupa titik duanya. Oke. AB katanya 1 mol. Nih 1 mol si AB-nya. Ini 1 mol. Kemudian bereaksi dengan CD. CD juga 1 mol. Ini. Ternyata setelah kesetimbangan ada 1/4 si CD-nya. Ya, ini 1/4 ya. Oke. Tentukan tetapan kesetimbangan. Nah, si tetapan kesetimbangan konsentrasi itu, nah, kita peroleh dari hasil kali konsentrasi AD. Dalam keadaan setimbang, dipangkatkan koefisiennya, dikalikan konsentrasi BC. Dalam setimbang, kemudian dibagikan dengan konsentrasi si AB dengan CD dalam keadaan setimbang juga. Ingat perbedaannya ya dalam perhitungan stoikiometrinya. Kalau di bab sebelumnya yaitu persamaan laju reaksi ya, itu yang kita gunakan di perhitungan terakhir adalah mol pada saat bereaksi atau konsentrasi saat bereaksi. Tetapi kalau di kalau di kesetimbangan ini yang kita gunakan adalah dalam keadaan setimbang. Cuma di laju reaksi saja kita gunakan pada bereaksi. Yang lainnya kita gunakan di S ya. Itu ingat. Oke, sekarang pertanyaannya kita harus menentukan berapa sisa setimbang di AB, setimbang di AD, setimbang di BC. Itu dia. Nah, pertanyaan mudah ini, hitung-hitungan mudah. 1 dikurang berapa menjadi 1/4? 3/4, Sir. Yakin? Iya, Sir. Oke, 3/4. Cara menghitung bereaksi AB bagaimana? Pakai perbandingan koefisien. 1/1 kali 3/4. 1/1 kali 3/4? 3/4, Sir. 3/4, Oke. Sir. 3/4. Bantulah saya berhitung. 1 dikurang 3/4? 1/4, Sir. Oke, 1/4. Dah, 2 data udah dikasih tahu ya. Ingat, tuliskan di sini mol. Ini satuannya mol ya. Yang di bawah ini mol. Karena kita belum membagi dengan liternya. Belum kita hitung dalam satuan molar. Sekarang ini, bereaksi di AD sama BC bagaimana caranya? Bagaimana cara berhitungnya? Caranya sama, pakai perbandingan koefisien. 1/1 kali 3/4. Sama, 3/4. Tidak ada tambah 3/4, jadinya turun 3/4-nya. Ini juga tidak ada karena dia produk, mula-mulanya belum terbentuk. Jadi yang ini bereaksinya juga sama pakai perbandingan koefisien 3/4, tidak ada tambah 3/4. 3/4. Ingat ya, di produk itu ditambah.
antara mula-mula dengan bereaksi. Kalau di reaktan itu dikurang antara mula-mula dengan bereaksi. Paham ya, Nak? Nah, ini masih dalam satuan mol. Waktu kita masukkan kemari, dia harus satuan molaritas. Berarti dibagi dengan liter. Kebetulan liternya 1, berarti tidak ngaruh ya angkanya. Langsung saja kita substitusikan semuanya. 3/4 kuadrat. Boleh saya buat seperti ini ya. Karena 2 kali dia ya. Ini AB sama BC. Boleh ya? Boleh. Ini 1/4 kuadrat. Ya. Ini habis ya. Penyebutnya berarti jawabannya 9, Sir. iya, 9. Oke. Nah, ini soal. Kalian screenshot dulu soalnya. Screenshotkan sebentar. Waktu kita hampir habis. Udah di screenshot? Udah, Sir. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ingat, ini dibalik dari contoh soal sebelumnya. KC-nya dikasih tahu nih, KC-nya. Ya. Kemudian CO direaksikan dengan 4 mol H2O dalam ruang 1 liter. Berapa mol gas CO2 dan H2 yang terbentuk? Ayo. Jadi KC-nya dikasih tahu. Berarti saya bantu sedikit ya, tapi nggak sampai selesai. Cara pengerjaannya ya kalian buat dulu bersama reaksinya. Ini homogen ya. Berarti bolehlah saya abaikan fasenya karena semua juga masuk dalam perhitungan KC. Karena wujudnya adalah gas. Jangan lupa ya, wujudnya diperhatikan wujud nih, wujud. Jadi mula-mula reaksi sisa. Jadi ini adalah 4. Ini 4 mol. Volumenya 1 liter. Jadi nanti nggak ngaruh ya waktu kita bagikan ya. Oke. Ditanya ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Sementara waktu kita mau masukkan di KC itu diperoleh dengan cara mengkalikan konsentrasi produk. Produknya ada 2. CO2 dengan H2. Sementara dibagikan dengan reaktan. Ya, reaktannya ada 2, yaitu CO dan H2O. Nah, ini buat saja permisalan. Menjadi variabel X. Kita misalkan. Ini X. Berarti ini jadinya X. Ini juga karena koefisiennya 1. Jadinya X juga ya. Ini jadinya X. X. 4 kurang X. Ini juga 4 kurang X. Nah, ini yang nilai inilah yang kalian substitusikan kemari. Ya. Nanti akan membentuk yang namanya persamaan kuadrat. Nah, ini sambil mengingat kembali nih, materi kimia ya. Kok kimia? Matematika maksud saya ya. Matematika kelas 10. Kalian urai persamaan kuadratnya sehingga nanti diperoleh nilai X. Kalau udah dapat X, maka dapatlah nilai mol gas CO2 dan mol gas H2 yang terbentuk. Paham nak ya? Oke, kerjakan sendiri nanti. Nah, boleh kalian screenshot ini. Screenshot bentar. Nanti tinggal dilanjutkan. Oke, ini resort saya. Jangan lupa berdoa setelah belajar, nak. Sering-sering mengulang ya materi yang sudah kita pelajari. Dalam waktu dekat akan saya upload soal ujian KD. Jadi semoga kalian lulus ya. Kerjakan semua kuis-kuisnya karena itu akan direkap di akhir bulan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.